Oke, saya share screen lagi. Oke. Nah, jadi, untuk mengembangkan atau kita menterapi tubuh kita untuk menjadi lebih sehat, kita harus mengenal bahwa perusahaan apa yang kita, ikutin dan kita, konsumsi produk-produknya. Karena exploration, curation, absorption ini sangat penting. Kalau tidak ada di dalam, pengembangan produk-produk ini, maka tidak akan terjadi hal dampak yang luar biasa. Nah, siapakah penemunya? Dr. Dan Gubler, ya, PhD. Dia sudah 15 tahun di seluruh absorption formulation, sudah memformulasikan 70 nutrisi suplemen dan sudah mendapatkan 16 paten granted or pending, dan dia juga mengajar di organic chemistry sebagai profesor selama 4 tahun, dan dia juga health influencer yang followernya sudah 100.000 lebih, dan ini eh, lumayan terkenal ya, sampai anak saya punya temen itu sampai tahu, dan karena dia tahu waktu anak saya memperkenalkan Sri kepada temennya di Guangzhou, tiba-tiba temennya bilang, loh ini kan dokter yang di TikTok. Nah, akhirnya dengan begitu gampangnya anak ini percaya karena dia sudah lihat figur ini, ya. Dan inilah kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Nah, ini board advisory board-nya itu ada banyak orang, bahkan dokter dari Jepang pun ada, ya, yang membantu pengembangan nutrisi yang kita akan kembangkan di Indonesia. Dan ini dokternya, kita bisa lihat videonya, yang mempunyai fisik yang luar biasa, ya. That lady, same thing. Eh, She's like, what is he ini doing? hasil dari penelitian Welcome to apa Explore with yang dia Dr. sudah Dan. coba. We're here deep in the heart of the Rocky Mountains, Kalau looking for molecules di from dalam plants that can musim dingin promote yang human dingin health. seperti ini, kalau teman-teman yang sudah haus, yang fisiknya tidak kuat, bisa berada di suhu yang sangat ekstrim, yaitu di bawah -derajat Why would Celcius. you look for plants in the Dan wintertime? ini Does that make any sense? benar. During the winter, the bioactive molecules from plants seek deep Tidak terjadi into the apa-apa, roots, ya, into the karena stems. And so it's a kenapa really bisa nice seperti itu? time to look Karena for plants. fisiknya yang kuat dan And it's hard apa to ya, look for plants in the sudah wintertime. You dibentuk, have to be on your ya, A game. In order to dengan make sure nutrisi yang luar that I'm on biasa. my A game, that my brain is sharp and active while looking for Dia juga plants, bilang I'm going to do a brain-nya itu cold juga plunge. sangat tajam. Cold plunge has been Kenapa? shown in the scientific Semua ini literature to dibutuhkan activate nutrisi yang tepat. neurotransmitters like Dan nanti saya norepinephrine akan jelaskan to kenapa harus make sure tepat that the dan brain is sharp and makanan active. sehat. Kalau So makanan here we go. sehat, Oh, pas dia cold enough for you? di air ini, dia sampai apa hutan-hutan di When sana. looking for molecules in plants, it's like treasure hunting, and you have to rely on your memory. This meadow, I know this meadow in the summertime. I know about where the wildflowers are. And so what you do in the wintertime is you come here, you try to remember exactly where it is, and you Karena have to kalau dig teman-teman down through tahu several feet of snow to find the plant, get eh, the root, and then take it back to the lab to analyze it to see what bioactive goodies are there. ada nggak kemungkinan orang-orang yang excursion mengadakan penelitian di dalam Way hutan? off in the distance, we Seperti Pak have Dede lah, a kegigit stalk of belum fruiting berdarah. body that's sticking up from the Pasti ada plant. kemungkinan kan. And Nah, that jadi helps us on our treasure hunt. We don't have to perjuangannya inilah dig all yang the way down. This gives us a kita clue. Look at harus this. Yeah, menghargai, in ya. Para wintertime, ilmuwan, saintis molecules yang in roots mempertaruhkan are hidupnya, enriched, the nyawanya, bioactive demi molecules. So we want to dig menemukan down, see if yang we can hal-hal grab a yang luar piece of the biasa root of the untuk taproot, membantu umat and again, manusia take it back to the mendapatkan lab and kehidupan analyze yang it. lebih sehat, So awesome. lebih baik, panjang. Jadi teman-teman bisa lihat ya di YouTube, kalau pernah ya, itu balik. Saya ke ini. Nah, sekarang saya mau membahas yang lebih dalam, dan kalau teman-teman bersedia, ambillah kertas atau bolpen, Anda catat, ya. Karena saya sampai hari ini juga kalau belajar dari saintis, dokter, itu saya juga catat, ya. Nah, ini
eh, penyebab orang meninggal di dunia itu adalah 95% karena sakit. Ya, jadi orang bisa meninggal itu 95% dari jumlah total penduduk 8 miliar itu adalah karena sakit. Ya, dan yang 5% dibagi lagi dua, 3% karena kecelakaan, 2% karena natural meninggalnya. Ya, jadi angka 5% ini sangat kecil dibandingkan 95%. Nah, kita untuk mengetahui satu posisi di mana kalau ini ya ada sebab, ada akibat, benar ya. Jadi di dalam dunia supaya kita hidupnya harmonis, kita hidupnya bisa panjang umur, bisa sehat, ya kita harus tahu eh, hubungan korelasi antara sebab dan akibat, ya. Nah, ternyata diselidiki 95% orang yang meninggal karena sakit oleh penyakit tidak menular seperti kanker, diabetes, jantung dan lain sebagainya itu dikarenakan adalah makanan yang tidak tepat 70%. Oke. 30% bisa karena stres ya, polusi atau genetik ya. Faktor-faktor yang lain yang memicu dari makanan dulu ya, biasanya dari makanan dulu. Karena makanan itu sangat-sangat berpengaruh ya dalam kehidupan kita. Nah, kenapa ini saya tampilkan? Karena teman-teman harus tahu, ini data ya. Dilihat lagi, data ini dari Global Pen ya, Glopen 2016, di mana dietary risk itu makan nomor satu penyebab dari penyakit-penyakit tidak menular itu ya. Dibandingkan dengan seks bebas mungkin atau alkohol dan lain sebagainya. Ini data dunia yang 8 miliar ya. Dan ini dari Lancet, penelitian Lancet ya, 95%. Ini dia mengatakan some illness, injury during 2000 something like this itu disebabkan oleh eh, apa? Penyakit ya. Nah, lalu kemudian teman-teman bisa lihat lagi ini data-data dunia ya, bisa dibaca nanti. Nah, sekarang kita masuk ke orang yang 95%. 95% itu dibagi lagi dua. 80% dari orang yang 95% itu tidak merasakan sakit. Dan ini sering, coba Anda tanyakan kepada siapa saja, saya sering survei, yaitu pada orang, Ayah punya sakit, Susu punya sakit, Bapak punya sakit, Ibu punya sakit. Oh enggak, sehat aja. Tapi tiap hari minum obat darah tinggi. Tiap hari minum obat ini apa namanya, diabetes atau minum anti sakit, anti nyeri dan lain sebagainya, ya kan? Jadi manusia ini memang eh, perlu satu apa ya, training. Anda harus perhatikan. Ini harus dibuka pikiran alam bawah sadarnya bahwa penyakit itu adalah sesuatu yang tidak baik ada di dalam tubuh, tapi bisa kamu tidak rasakan karena inflamasinya, alarmnya mati, atau ada kamu rasakan, tapi kamu minum obat seumur hidup, ya. Dan itu sebenarnya kondisi sakit, tapi tidak merasakan sakit. Tapi yang 20% itu udah di rumah sakit, di klinik, di ICU, dan lain sebagainya. Nah, kalau 20% ini biasanya lebih gampang untuk kita ubah mindsetnya, ya, untuk ayo hidup sehat lebih gampang karena rata-rata manusia di dunia ya jarang ya manusia yang berani mati. Kebanyakan manusia tuh takut mati, ya, apalagi orang kaya, ya. Jadi jangan heran, ini sudah lumrah, ya. Nah, tapi kalau dia tidak merasakan sakit, dia tidak merasa ini masih jauh, Belanda masih jauh, gitu kan. Nah, jadi tidak melihat urgensinya. Nah, malam hari ini saya ingin teman-teman untuk belajar bahwa apa sih penyebab sakit itu, yang terutama penyakit tidak menular, yaitu adalah makanan yang tadi yang saya jelaskan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya.
boleh di chat ya jawabnya atau langsung unmute ya. Kalau Anda mau sembuh dari penyakit karena makanan, logikanya Anda sembuhkan dengan apa? Silakan jawab ya. Logikanya Anda sembuhkan diri Anda dengan apa? Eh, Jawaban tidak ada salah, tidak ada benar ya. Kita semua belajar malam hari ini supaya kita hidup lebih baik ya. Silakan dijawab. Mungkin saya mau lihat chat. Silakan. Karena apa? Kalau sakitnya karena makanan, maka sembuhkannya dengan apa? Apakah dengan obat atau dengan terapi atau apapun, terserah. Nggak ada salah, nggak ada benarnya. Tapi malam hari ini kita akan membongkar mindset kita supaya kita tuh, ya, betul Bu Putri, makanan yang tepat. Karena makanan itu, terima kasih ya Bu Putri, makanan itu seperti pedang bermata dua. Ya, makanan bisa membuat seorang bayi lahir panjang 45 cm, panjang 50 cm. Nanti dia bisa tinggi 180, ya 170, tergantung dari genetik dia dan makanan yang dia makan. Ya, berarti makanan itu baik kan? Baik. Tapi yang tadi kita lihat ya dari data, makanan juga punya sisi buruk yang menyebabkan orang bisa nyawanya hilang. Ya, nah, jadi ada kebaikan dan ada keburukannya. Nah, jadi kalau malam hari ini kita renungkan teman-teman, kalau Anda sakit ya karena makanan, maka jawabannya Anda harus kasih makanan yang tepat, bukan makanan sehat. Loh, kan ya harus makanan sehat, Bu Vili. Ya, tapi saya mau kasih tahu malam hari ini, Anda catat, makanan yang sehat belum tentu makanan yang tepat. Saya ulangi lagi. Makanan yang sehat belum tentu itu makanan yang tepat. Kenapa? Karena sehat ini menurut pikiran orang ya, manusia ini kan ada 8 miliar, otaknya juga ada 8 miliar. Otomatis, otomatis ya, pendapatnya berbeda-beda. Misalnya saya tanya Bu Putri, makanan sehat itu kayak apa sih? Ya kan? Nah, nanti Bu Putri jawabnya A, B, C, D. Nanti kalau saya tanya Pak Dede, dia bisa jawabnya FGH. Nanti saya tanya lagi ke Ibu Supi misalnya. Dia bisa jawabnya JKL. Paham ya? Karena makanan sehat ini eh, bukanlah jawaban dari segalanya. Ya. Tapi kalau ya betul Pak Samuel hukum relativitas ya. Tapi kalau ya teman-teman, jawaban yang tepat itu adalah makanan yang tepat. Kalau tepat dia pasti makanan sehat. Tapi kalau makanan sehat belum tentu makanan yang tepat. Karena ya ada istilah begini, apa yang harus kamu makan, kamu tidak makan. Apa yang harusnya kamu tidak makan, kamu makan. Berarti kata-kata makanan sehat tidak bisa mewakili bagaimana seseorang bisa menterapi tubuhnya untuk sembuh. Ini agak dalam, tapi pelan-pelan Anda akan mengerti. Ya, soalnya kalau saya di lapangan, ya, saya lihat ciri-cirinya banyak. Dari telinganya saya lihat apa ada tandanya dia sebenarnya itu punya masalah dengan jantung, kardiovaskular gitu ya. Terus saya bilang ini ada masalah. Gak apa-apa, Vili. Kan susu ini jago renang ya. Susu ini makan sehat gitu ya. Nah, makan sehat ya toh. Tapi kalau dibedah, yang sehat itu tidak selalu sama dengan standarisasi yang ada secara internasional atau istilahnya ilmu pengetahuan. Ya, eh, contoh
penyakit yang namanya diabetes. Ya, malam hari ini kita bahas diabetes, oke? Ya, penyakit diabetes itu disebabkan oleh peningkatan gula darah di dalam aliran darah. Betul, teman-teman? Nah, saya mau tanya, makanan yang sehat itu seperti apa? Contoh misalnya nasi putih, sehat ya. eh, Maksudnya bagus ya, bagus daripada nasi goreng. Betul? Karena eh, nasi goreng itu kalorinya sangat tinggi ya. 3 kali lipat dari nasi putih. Nah, kemudian nasi putih ini ternyata kalau dia berdiri sendiri ya, pada saat seseorang habis puasa lalu dia makan nasi putih itu, nanti dicek gula darahnya dengan alat. Dia akan melihat lonjakan nilai sebanyak 149 mililiter per berapa liter darah, ya. Artinya, apakah itu tepat makanan nasi putih? Nah, kalau mau tepat, ternyata menurut ilmu ahli gizi, teman-teman nanti kalau anak saya bisa ada waktu, dia akan membawakan apa banyak apa ya pengetahuan dari Korea ya tentang gizi karena negara Korea adalah salah satu negara yang berhasil menurut saya itu berhasil membuat apa ya peningkatan kehidupan sumber daya manusianya. Anda lihat sendiri mode terus teknologi tidak kalah dengan Jepang ya. Jadi Samsung dan lainnya semua itu ditunjang oleh makanan. Saya punya sobat namanya Mister Yu. Beliau itu tingginya 158-an lah, nggak sampai 160, kecil, pendek gitu. Nah, saya berbincang-bincang dengan beliau. Saya tanya, Mister, kok Mister kecil ya, pendek ya? Tapi anak-anak di Korea, iya karena zaman dulu di Korea itu mereka itu miskin. Jadi makanan-makanan itu tidak tidak affordable ya, tidak bisa mereka dapatkan ya dengan baik. Lalu pemerintah mencanangkan satu program makanan yang keseimbangan gizi, yaitu terutama buat anak-anak yang masa sekolah ya, dipantau oleh mereka. Jikalau sampai ketahuan dalam satu keluarga ada anak yang kurang gizi, maka pemerintah akan memberikan surat peringatan kepada keluarga tersebut ya. Dan saya lihat waktu anak saya di Korea itu, hmm, kenapa ya waktu itu ya? Oh, jadi dia kerjanya itu di sebuah restoran, ya toh. Nah, rupanya ada yang kena COVID, ya kan? Nah, waktu kena COVID itu, anak saya tetap bekerja sama anak yang kena COVID itu. Eh, Waduh, anak saya sudah ini, waduh, ini langsung deket gitu ya. Ini bisa kena. Nah, pas kena, teman-teman tahu apa? Tidak peduli dia itu warga negara Indonesia atau siapa, selama dia tinggal di Korea, anak yang masih usia sekolah, anak saya dikirimi ada bubur, ada macam-macam makanan ya, dikirimi ya, vitamin semua satu dos segini gitu. Sampai anak saya waktu saya lihat, ih, kok banyak banget gitu ya, banyak sekali gitu. Saya langsung datang ke Korea waktu itu. eh Ya itu. Jadi dari situ kita lihat ya, pemerintahnya itu benar-benar sangat peduli gitu. Karena apa? Human resource itu adalah yang terbesar, ya. eh Manusia ini adalah potensi yang terbesar. We are going to infinite world, di mana potensial manusia itu tak terbatas. Nanti kalau teman-teman sudah bergabung di komunitas kita, nanti akan ada training yang luar biasa yang akan membangkitkan potensial kita jauh lebih besar, ya. Nah, kenapa makanan tuh harus tepat? Ya, tadi saya bilang nasi 149, nasi putih. Ternyata
Dia kalau dimakan berbarengan dengan sayuran, dengan ada daging, istilahnya gampangnya nasi Padang lah, ya. Siapa sih yang nggak tahu nasi Padang? Oke, ya. Kalau dilihat, wih, ada lemaknya ya, lemak kelapanya kan, santannya gitu, dagingnya juga, tapi dia ada sayurnya. Setelah dites, teman-teman apa yang terjadi? Terjadilah lucu, peningkatan gula darah di dalam darah itu hanya 103. Memang penelitian ini harus banyak orang yang diteliti. Tapi ini bisa melihat satu grafik, berarti memang makanan yang tepat itu penting. Nah, masalahnya kita ini nggak ngerti makanan yang tepat itu yang mana, ya kan? Jadi akhirnya banyak sekali kekacauan yang terjadi, ya. Dan banyak sekali ciri-ciri alam seperti rambut ketombe, iritasi, ya, haus terus, mata kering, luka susah sembuh, kencing-kencing terus, dan lama-lama tanda-tanda alarm ini diabaikan sama orang, ya, diabaikan. Eh, kalau misalnya rambut rontok mah, ya mungkin ada yang bilang, oh ini sudah turunan gitu ya, sudah turunan. Mama papa saya itu botak gitu. Oh, gitu ya. Saya nggak mau berdebat, teman-teman. Karena, eh, apa ya, pengetahuan itu membuat seseorang tuh berbeda cara berpikirnya. Jikalau otak seseorang belum diisi satu pengetahuan, maka cara sudut pandangnya akan berlawanan dengan kita. Maka bersyukur malam hari ini, teman-teman bisa terima kasih sama pengundangnya. Karena kalau Anda sampai bisa tahu pengetahuan ini, maka setidaknya selamatlah hidup Anda jauh lebih baik, ya. Terutama diri Anda dan keluarga terdekat Anda, ya. Itu penting. Kalau Anda tidak peduli dengan diri sendiri aja, bagaimana Anda bisa peduli terhadap keluarga Anda? Oke? Nah, maka dari malam hari ini, eh, kalau kita biarkan ciri-ciri alam ini, maka akan terjadilah satu peristiwa yang namanya penyakit PTM, tidak menular. Salah satunya artritis seperti suami saya, tiba-tiba lumpuh di tahun 1996. eh, Datang ke dokter, dokter tuh cuma bilang gini, ini, nyoh, dikasih obat satu kresek, nanti 1 bulan kembali lagi, ya. Di akupressure di mana sampai nggak tahu. Tapi waktu sakit, suami saya nggak sengaja, ini nggak sengaja, untung ya, mulai makanan yang tepat. Padahal nggak ada ilmunya, ya hoki gitu ya. Nah, dulu sukanya makanan yang junk food, ya. Terus karena sakit kan nggak berani makan junk food, makan yang normal. Terus dikasih nutrisi ya dari dokter, ngawur-ngawur gitu. eh, Terus sama di akupressure. Sembuh-sembuh sendiri. 2004 terjadi lagi. Lumpuh kedua. Rematik artritis. Apa yang terjadi? Kita nggak tahu juga nama penyakitnya waktu itu. Ya, jadi ke dokter cuma, nih, kamu minum obat ini, coba ya, 1 bulan, nanti kalau nggak cocok balik lagi. Lagi kasih lagi satu kresek. Nanti bulan depan satu kresek. Bulan depan itu hampir setahunan. Dan itu membuat Pak Samuel muak dengan yang namanya obat. Ya, dan untungnya, ya itu makanya ya, teman-teman, jadilah orang yang punya pemerhati. Artinya peduli dalam hal positif. Jangan kepo yang gosip-gosip ya, tapi peduli dalam hal positif. Misalnya gini, sudah tak saya sampai hari ini saya mengedukasi orang itu karena saya peduli ya. Saya melihat banyak penderitaan yang tadi Pak Samuel chat, dia bilang gini, bukan hanya yang sakit aja menderita, tapi keluarganya juga ikut menderita, ya, terutama istri dan anak-anaknya, ya. Banyak sekali teman-teman hal-hal yang negatif kalau eh, kita sakit, ya. Bahkan sampai menyebabkan kematian itu juga ada, ya kan?
dan kerugian yang begitu besar. Bahkan bisa orang tuh jadi utang karena sakit, ya. Nah, malam hari ini kita itu mau belajar supaya yang negatif tidak terjadi. Karena kita adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang mau belajar dan mempraktekkan dan berkumpul dengan orang yang komunitasnya sama, positif, dan mempunyai hati untuk berbagi, sehingga pada satu titik Tuhan pun akan bekerja membantu hidupnya untuk jadi lebih baik lagi, ya, menjadi orang yang bermanfaat dan eh, otomatis hidupnya berbahagia dengan financial yang luar biasa, ya. Nah, kembali lagi ke cerita suami saya. eh Makanan yang tepat itu penting banget, ya. Sehingga waktu eh 2004 itu memang dia disembuhkan dengan obat painkiller yang sangat tinggi, tapi itu akhirnya ketahuan penyakitnya waktu ke Singapura. Penyakitnya itu namanya rheumatism arthritis. Dan penyakit ini, teman-teman, eh, kalau tidak ditangani dengan baik, ya, maka akan merenggut nyawa. Karena ada anak umur 19 tahun, persis penyakitnya sama suami saya, di Samarinda. Dalam waktu kurun berapa tahun kemudian, dia dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena tidak diatasi dan ketidaktahuan. Karena waktu zaman itu autoimun tidak pernah terdengar. Apa itu penyakit? Bahkan dokter di Indonesianya Pak Samuel ini juga tidak tahu itu penyakitnya autoimun. Sampai Pak Samuel punya hati kasih tahu dokternya, dok, ini penyakitnya rematis artritis autoimun, dok. Ini obat yang harus dipakai begini-begini. Dan dokternya juga lucu ya. 2004 ya kejadiannya. Saya ketemu teman saya 2019. Berarti berapa tahun kemudian? 15 tahun ya. Persis penyakitnya seperti suami saya. Dan saya langsung gini, dikasih obat kina ya. Ya, anti malaria itu. Iya, kok lucu ya. eh saya ada seorang dokter yang saya jadi panutannya beliau ya. Dia bilang, Anda jangan kayak jadi orang yang kayak kerbau dicocok hidungnya. Pokoknya dunia medis mengatakan seperti ini, ya, ya itu yang terjadi. Dan Anda harus ikut itu dan percaya di sana. Anda banyak sekali. Kadang-kadang saya share ke Bu Putri dan lain-lain bahwa kita tuh harus mencari kebenaran supaya kita ini eh, bisa hidup lebih baik, ya. Nah, saya mencarinya di perusahaan ini. Dokter Tracy dia bilang sama saya, untuk memperbaiki orang yang autoimun itu hanya satu-satunya jalan adalah treat orang itu dengan makanan yang tepat. Coy, didik kelenjar timus Anda with the right food. Kata-kata itu terngiang di saya dan terus, dan ini memang betul. Pada saat eh, Pak Samuel mengkonsumsi makanan yang tepat, beliau punya tubuh tidak kaku dan tidak lagi merasakan kesakitan yang sangat, ya. Dan itu eh, karena pemenuhan gizi. Nah, kalau kurang gizi itu akan terjadi banyak penyakit, ya, yang namanya PTM tadi. Nah, gizi itu ada dua, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Nah, makro itu adalah ya yang kita makan, nasi campur lah, rawon, daging, apapun yang bentuknya dalam porsi satu piring itu, ya. Kalau mikronutrisi itu biasanya dia berupa suplemen, ya, atau ekstraksi makanan, ya. Nah, ini mempunyai satu ketergantungan dengan yang lain itu sangat-sangat penting. Malam hari ini teman-teman saya berduka cita. Ada satu pasien saya sejak tahun lalu November saya tangani kanker paru-paru, ya. Paru-paru stadium 4, ya. Saya menangani pasien kanker itu banyak.
bukan paru-paru saja, kanker lidah itu ada em, 2 orang, terus kanker payudara banyak, payudara ya, terus kanker usus, kanker darah ya, kanker apapun ya. Saya mau kasih tahu ini ya, eh kita kan malam hari ini nanti akan fokus di mikronutrisi, benar ya? Tapi kembali lagi, saya sebagai manusia, saya juga ingin hidup sehat kan. Jadi saya nggak boleh hanya satu hal, oh ya, soalnya kan kamu jualan, iya toh. Makanya kamu jelaskan mikronutrisi. Enggak, makronutrisi itu penting juga. Jadi kalau ada satu orang gini, saya jelaskan ya, nutrisi saya begini, 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 ini masuk kategori mikronutrisi begini, 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 terus bisa buat orang sehat. Terus dia bilang, oh kalau gitu gini, Vili, eh, minum aja suplemenmu, nanti nggak usah makan. Ah, itu pernyataan orang yang eh, tidak bijaksana. Kenapa? Karena ini ada kaitannya. Jadi, Bapak ini sudah diterapi dengan mikronutrisi dan saya sudah ajarin clean eating. Jadi, makanan yang harus bersih. Jadi, eh, makanan tuh makro, mikro, itu kalau masuk dalam tubuh, asam lambung kita pH-nya 3, dia akan menghancurkan nutrisi yang ada dan 50% terbuang, 50% diserap di aliran darah. Oke? Itu kurang lebih ya. Kebanyakan cuma 10% ya. Nah, pada saat diserap aliran darah, sel tubuh kita mengerti yang namanya karbohidrat, protein, lemak itu sebagai makanan. Jadi mudah diserap. Itu makro ya. Tapi mikronutrisi, dia tidak mengenal itu sebagai makanan. Dikenalnya benda asing. Jadi dia harus disaring di liver dan ginjal. Pada saat disaring di liver dan ginjal inilah, kalau orang yang punya liver atau ginjal yang sedang bermasalah atau lemah ya fungsinya, maka dalam kurun waktu tertentu kalau dihajar terus mikronutrisi yang tidak memakai teknologi penyerapan yang tadi di depan saya jelaskan, maka terjadilah yang namanya kerusakan ginjal, bahkan sampai cuci darah. Saya punya teman wanita, dia itu diet ngawur-ngawur, sehingga pada saat dia diet, fungsi ginjalnya turun. Waktu itu usianya sekitar 30, mungkin 30-an lah ya. Nah, kemudian temannya bilang, oh minum suplemen eh, yang bagus juga, ini dari Amerika juga, terkenal banget. Kalau saya sebut namanya, teman-teman pasti tahu. Tapi saya tidak akan menyebutkan namanya, karena tidak ada salahnya dengan nutrisi itu. Tapi karena ketidaktahuan kita tentang bagaimana mekanisme tubuh kita bekerja, maka akhirnya membuat kerusakan. Ya, contoh, dia kan fungsi ginjalnya udah turun. Terus dia minum suplemen yang temannya bilang gini, minum suplemen yang tidak berteknologi. Ya, ini ada penelitiannya. Suplemen yang tidak berteknologi, salah satunya teknologinya adalah liposome yang nanti saya akan jelaskan di sini. Ya, ini ya teman-teman bisa lihat di sini. Ah, liposome ini. Nah, ini kan mikronutrisi teman-teman. Nah, mikronutrisi ini ingat, dia harus disaring dulu. Kalau dia tidak dibungkus liposom atau lemak yang menipu sel tubuh kita bahwa itu makanan. Oke. Nah, pada saat ini tidak ditipu, maka dia tidak bisa masuk kan? Dia disaring di liver ginjal. Dan alhasil 6 bulan setelah mengkonsumsi nutrisi yang dari Amerika, teman-teman tahu, ginjal teman saya rusak total dan beliau sudah 7 mungkin 8 tahunan cuci darah. Ya. Jadi kenapa? Karena ketidaktahuan. Ya. eh Kembali lagi cerita lagi yang ke saya berduka cita ini. Bapak ini kena kanker paru. Kondisi udah bagus, saya sudah ajarin clean eating. Nanti teman-teman bisa lebih dalam lagi belajar clean eating kalau ada pasien kanker, ya.
Sehat, sehat. Tiba-tiba karena ya saya tahu Bapak ini kan orang pinter ya, jadi dia kontraktor, dia arsitek lah, pasti pinter ya, seperti Pak Samuel gitu ya. Nah, orang pinter ini ada untungnya, ada nggak untungnya. Nah, dia pergi ke yang namanya terapi eh, detox dengan VCO oil yang Pak Tung Desem Waringin 11 hari tidak makan puasa itu, terus hanya dengan nggak tahu terapinya gimana, saya nggak ngerti. Cuma makan apa mungkin sedikit atau apa, itu akhirnya saya tadi dengan Pak Samuel melayat. Jadi barusan meninggal tanggal 1 Mei, ya. Setelah pulang dari Thailand itu, detoksifikasi sekitar 2 minggu, pulang tuh dadanya sesek, ya. Dadanya sesek, terus akhirnya drop, kekuatannya ndak ada, terus ndak lama kemudian meninggal. Nah, gini ini saya belajar teman-teman, ya. Aku ini udah sebenarnya nggak setuju dia itu melakukan detox seperti itu. Bukan detox ini nggak bagus. Tapi masalahnya orang kanker ini butuh yang namanya makronutrisi itu juga penting. Karena saya juga pernah melakukan puasa, karena saya puasanya nggak seperti ini ya, umat muslim ya. Sahur, terus nanti dia ada buka. Enggak, saya bisa puasa Ester itu bisa 3 hari, 3 malam, saya nggak makan apapun. Dan saya pernah puasa 5 hari, 5 malam tidak makan apapun. Ya, itu hari kelima, saya bisa gula darah saya drop loh, teman-teman. Dari situ saya belajar bahwa makronutrisi itu penting, apalagi kanker. Dan saya punya tante, itu kena kanker serviks. Karena dia dimasukin pengetahuan-pengetahuan yang menurut orang-orang itu betul, ya. Dia turutin, dia puasa ini, puasa ini. Akhirnya, akhirnya dia nggak kuat karena asupan makronutrisinya sangat kurang. Makanya akhirnya usia berapa ya, 50 berapa, beliau dipanggil Tuhan. Itu satu catatan yang saya ingat ya. Mama saya selalu bilang gini, orang kanker itu enggak boleh cara kayak gitu. Dia harus makan yang sehat memang ya, makan sehat ya, yang tepat ya. Clean eating itu makanan sehat ya. Ditunjang dengan nutrisi yang tidak mempengaruhi ginjal. Dan dia harus dosisnya lebih dari orang yang tidak kena sakit. Ya, banyak pasien saya yang nurut dengan dosis saya. Saya ada satu lagi pasien, dia kanker liver, perempuan nih, usianya kurang lebih, dia lebih kecil dari saya. Juga barusan dikabari meninggal, tapi dia nggak nggak percaya sama saya. eh Dia cuma minum ada 5 hari atau 7 hari lah, anggap seminggu. Setelah itu dia nggak mau, sampai produknya dibagi-bagikan ke ya siapa yang mau gitu. Dia merasa oke lah saya di China rumah sakit hebat gitu ya, berterbang ya. Nah, memang saya nggak punya hak apa-apa. Cuma teman-teman, saya ini kan tukang analisa. Saya punya pasien banyak yang terapinya sesuai dengan Profesor Felix Partono, yaitu profesor yang pernah menderita kanker vokal. Jadi teman-teman boleh searching ya. Beliau itu adalah dokter konsultan dokter WHO yang pernah menjabat di New York itu selama 4 tahun ya. Dan dia kanker vokal itu dia sembuhnya 30 tahun, teman. Sekarang beliau usianya 90 lebih, 91 kayaknya. Ya. Waktu saya kenal masih 87 ya. Nah, dia waktu saya kenal itu sudah 27 tahun sembuh. Ya. Dia yang mengajari clean eating dengan suplementasi berliposom. Dan waktu itu beliau hanya jual yang namanya suplemen liposom, yang itu vitamin C, namanya liposerik. Jadi liposerik ini adalah vitamin C yang dibungkus liposom. Karena vitamin C ini sifatnya gampang korosif.
ya, dia gampang eh, apa ya, oksidasi lah. Jadi hilang, nguap gitu ya. Nah, dan teman saya bilang gini, satu begini ya, Filia, satu kotak gini, itu harganya hampir 1 juta. Waktu itu tahun 2016 apa 17 dia sudah konsumsi, teman saya itu. Ya, dia bilang vitamin C aja loh, Vili. Itu loh harganya sampai 1 juta. Terus teman saya ini waktu sakit itu dikunjungi temannya, dibawakanlah yang nutrisi seperti ini. Yang ini. Salah satunya ini adalah ini, Vitality. Vitality dan Revive waktu itu. Temen-temennya dia ngasihnya ini tidak kasih buah, tapi dia kasih suplemen. Nah, karena dia ini sakit kanker, dia nggak sembarangan. Dia tanya profesornya. Teman-teman, saya mau kasih tahu, kalau Anda sakit nih, Anda lebih percaya kepada dokter Anda yang pernah sakit jadi sembuh sampai sekarang hidup, atau Anda pilih dokter yang tidak pernah sakit sama seperti Anda, terus ngobatin Anda. Paham? Ya. Kalau saya pasti pilih dokter yang sudah pernah sakit dan dia bisa menyembuhkan dirinya. Apalagi ini profesor, Profesor Felix Partono. Boleh searching di Google. Nah, waktu ya teman-teman eh datang ke profesornya Prof, saya ini kaget. Waktu di sini ya, teman-teman Revive ini kalau kalau apa ini yang namanya liposome kan bentuknya begini. Nah, dia tuh waktu ini loh. Kenapa suplemen yang dikasih temennya dia ini bentuknya seperti ini, bola-bola gini? Kok sama ya sama liposerik? Tanyalah dia sama profesornya. Prof, ini eh, kok sama gitu ya sama sama punyanya profesor. Profesornya gini, "Hah?" Dia kaget loh, teman-teman lihat ya. Apa yang terjadi ya? Lihat ya. Dia lihat ini salah satunya yang kandungannya di sini. Ini bukan vitamin C aja loh. A, D3 walaupun ini enggak pakai liposome ya. Yang ada di Revive ya, ada vitamin C-nya 15 kali lipat dari jeruk. Terus dan lain-lain. Ini kita ngomong yang ini ya. Lihat ingredientnya, dokternya sampai kaget. Wih, segini. Waktu itu harganya cuma 1 juta lebih. Sekarang ya juga 1 juta lebih ya. Dan dokternya itu, teman saya juga bilang gini, loh ini murah sekali. Karena punya profesor yang dibawa ke Indonesia itu adalah liposerik yang dimana harganya hampir 1 juta, ya 900 berapa gitu ya. Itu hanya vitamin C. Dan orang kanker memang membutuhkan vitamin C yang tinggi. Ya, jadi dokternya kayak gini, Ibu, boleh enggak saya selidiki dulu? Liposomnya ini benar enggak? Soalnya hanya satu pabrik di Amerika yang bisa bikin liposom dengan sempurna, yaitu liposerik itu. Diselidikilah Profesor. 4 hari kemudian, Profesor telepon. Dia bilang gini, hei, Ibu Cici, kamu boleh minum ini ya, karena perusahaan ini sudah beli license liposomnya, ya, license-nya udah dibeli. Jadi liposerik itu punya license dibeli sama perusahaan kita. Dan akhirnya semenjak itu Ibu Cici ini mengkonsumsi bersama temannya ratusan orang. Sampai hari ini, puji Tuhan, 7 tahun tidak kumat penyakit kanker payudara triple negatif. Boleh tanya ke dokter siapapun, tidak ada obatnya. Jadi beliau hanya dioperasi. Teman-teman yang orang lama, seperti Ibu Reta ya, dan lain-lain yang sudah lama, pernah dengar Zoom-nya beliau. Ya, itu beliau kesaksian rinci, ya, bagaimana profesornya juga menganjurkan. Dan teman-teman, terapi seperti ini yang saya analisa. Waduh, pasien-pasien saya ya, yang nurut ya, memang gini loh, karena saya ini hanya perpanjangan mulut. Saya bukan Profesor Felix Partono, tapi saya ini dengan tulus hati mau kasih tahu caranya kamu bisa sembuh, ya kan? Karena sudah terbukti jalannya gitu.
Dan sampai hari ini teman-teman, yang tidak melenceng dari patternnya Profesor Felix Platono, itu tidak ada yang meninggal. Tepuk tangan dulu buat cara terapi ini. Ya, tapi yang tidak nurut, yang tidak percaya, alternatif lain, dan tidak mau nurut dosisnya juga. Sampai hari ini ya, saya sampai kadang-kadang minum cuma seminggu, gak diminum. Ya, udah beli, dikasih-kasihkan ke orang. Ya, akhirnya apa? Tidak maksimal. Nah, teman-teman bisa tahu ya, jadi makronutrisi itu juga penting. Mikro itu juga penting, tapi harus tepat. Kembali lagi seperti Bu Putri tadi bilang, makanannya yang harus tepat, Bu. Ya, nah tepat dosisnya, ya, tepat ingredientnya, semuanya. Ya, jadi dengan begitu kita ini, ya, yang tadi saya bilang, makanan tuh pedang bermata dua. Satu bisa bikin kamu sakit, satu bisa bikin kamu sehat. Nah, yang bisa bikin kamu sehat ini adalah makanan yang tepat. Nah, maka dari itu ya, seorang ahli gizi sangat dibutuhkan di dalam dunia industri ke depan ya. Ahli gizi ini sangat-sangat hebat ya. Karena dia bisa mengatur pola makannya orang ya sedemikian rupa dengan makro dan mikronutrisi yang tepat dan seimbang dan yang sehat dan yang paling penting adalah terserap juga itu maka kehidupan manusia ini akan jauh lebih baik. Jadi manusia itu bisa sehat, panjang umur, bahagia dengan terapi keseimbangan dari alam. Jadi semua di dunia itu yin dan yang. Contoh, hormon kortisol itu adalah hormon yang memicu adrenalin kita bisa meningkat dan lain sebagainya. Tapi kalau hormon ini tidak ada, manusia juga bisa mati. Ya, kolesterol, kolesterol baik apa HDL dan LDL. Yang jelek LDL. Kalau tidak ada LDL, manusia juga bisa mati. Maka dari itu adalah keseimbangan. Ya. Nah, jadi Anda kan pusing. Aduh, gimana ya ini ya? Nah, saya akan bahas vitality. Ya. Manusia ini, terutama orang Asia, itu sukanya makan nasi. Betul? Setuju ya? Kalau nggak makan nasi itu, katanya Pak Samuel itu nggak makan. Ya. Jadi kalau biarpun dia makan pizza satu loyang, itu bagi dia tuh nggak makan. Lucu kan? Ya. Nah, ternyata nasi ini mengandung gula yang tinggi kalau dia hanya nasi putih. Dan dia harus diseimbangkan. Oke? Nah, Anda kan tidak tahu tubuh Anda ini kekurangan apa. Kecuali Anda mau tes. Tes DNA atau tes vitamin. Saya sudah pernah tanya di Prodia, tes vitamin K, vitamin B12, B6 atau berapa itu, totalnya hanya 4 item ya, sama vitamin D. Itu 5 juta, sekitar 5.800.000. Itu cuma 4 item vitamin loh. Yang pingin tahu tubuh kita ini defisiensi atau tubuh kita ini cukup asupannya. Karena setiap genetik manusia beda-beda. Nah, kan pusing kan? Akhirnya caranya gimana supaya kita mau seimbang? Nggak ada jalan keluar kalau kita punya budget tinggi, boleh kita cek di laboratorium, ya, tubuh kita ini defisiensi vitamin D atau enggak, ya, defisiensi vitamin E atau B atau apa, itu lebih bagus sih. Cuma kalau cek darah itu dia punya variabel itu bisa per 6 bulan. Jadi 6 bulan keluar uang lagi 6 bulan karena kan berubah-berubah ya kan. Beda dengan tes genetik. Tapi ya lumayan juga ya tes genetik ya sekitar ya 8 jutaan gitu ya. Nah, penting nggak supaya kita tahu? Penting sih. Tapi kalau kita sudah nggak tahu, terus kita mau tahu tubuh kita itu kurang apa kan nggak bisa. Ya, salah satunya minum Vitality ini teman-teman. Ya, nah saya mau bicara tentang gula darah.
Pada saat Anda mengkonsumsi makanan inflammation food, jadi high karbohidrat, karbohidrat yang sangat tinggi, itu akan membuat eh, tubuh mengolah menjadi glukos, gula. Gula ini akan masuk di sel tubuh kita, inti sel. Nah, waktu dia masuk, dia akan memberikan tenaga atau energi buat tubuh kita bekerja, beraktivitas. Bahkan tidur pun butuh energi. Oke? Pada saat makanan ini tidak tepat, terlalu banyak, akhirnya kan tubuh ini kan pinter, dia punya AI kan. Dia lock, dia lock itu apa? Glukosnya itu di lock. Jadi gulanya di lock karena nggak bisa, sudah over, sudah diterima. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Gulanya ini akan masuk di antara blood vessel, yaitu saluran darah, dengan inti sel itu. Nah, karena tidak bisa masuk, itu namanya resistant insulin. Paham ya? Resistant insulin. Nah, saya belajar sama dokter. Jadi gini, pada saat resisten insulin, apa yang dilakukan gula ini? Dia akan mencari, dia akan membawa cairan. Makanya cairan, kenapa orang bilang bengkak, bengkak, bengkak ya? Bengkaknya itu ternyata apa? Ya karena dia resisten. Jadi eh, gula ini mencari protein yang ada di dalam darah. Dia akan ngikat. Sifatnya dia akan mengikat protein. Pada saat diikat itu biasanya adalah jaringan ikat yang namanya kolagen. Karena kolagen ini yang membungkus seperti sendi, ya, seperti otot dan lain sebagainya semua. Makanya saya di sumsum kalau yang sebelumnya teman-teman perhatikan ya, kolagen itu penting kenapa? Diminum. Soalnya kolagen itu teman-teman, itu adalah soft tissue yang membentuk organ apa? Organ jantung, paru-paru dan lain sebagainya waktu bayi masih embrio, ya. Nah, kolagen itu ada. Dia itu rangkaian protein. Nah, pada saat kolagen ini dideketin, diikat sama gula ini, terjadilah yang namanya inflammation. Ya, dia akan merusak yang namanya bone spur. Itu bone itu tulang ya, spur itu jadi tulangnya itu eh kayak bukan kropos, apa ya? Kayak pengapuran, namanya itu di jaringan ikat ya, ya itu di situ dia bisa masuk, akhirnya nanti ujung-ujungnya si dokter kalau kita kok sakit ya nyeri ya karena nyeri kan dia bikin bone spur ini dia bikin nyeri, tendon, join, fascia, jalurnya itu semuanya pada kena ya konektivitas ya itu, dia akan mengelilingi nah setiap organ. Nah pada saat itu terjadilah yang namanya bone spur. Akhirnya terjadilah yang namanya nanti dokter akan bilangin, oh iya ibu, seperti ibu Heni, lututnya harus diganti ya, ya. Panggulnya seperti mertua saya, panggulnya harus diganti ya, ya. Terus kenapa? Karena dia merusak jaringan sendi-sendi juga gula ini, dia kayak kikis gitu loh. Nah, sehingga pen- penderita yang kelebihan gula dalam darahnya ini yang akan menyebabkan ya sakit sekali, nggak bisa jalan dan kesakitan. Ya kalau dunia medis dia akan suruh kamu operasi aja. Apalagi sekarang ada BPJS, nggak usah bayar, ya kan? Tapi alangkah baiknya malam hari ini teman-teman yang ikut Zoom ini ya belajar. Ternyata keseimbangan gizi itu penting. Nah, kenapa orang kok suka dengan makanan manis, terutama nasi? Satu, karena dari kecil, dari dia masih bayi yang bisa makanan lembut ya. Jadi nasi itu ditim, dikasih daging. Zaman dulu kan masih apa ya, masih tradisional gitu loh. Tradisional. Jadi otomatis nasinya ditim sama daging sama sayur dinyet-nyet sampai halus anak ini kan. Jadi anak sudah boleh belajar makan nasi itu sekitar umur 4, 5, 6 bulan. Ya, tergantung dari perkembangan anak itu. Bayangin, sudah dikenalkan itu. They are not exposed to any kind of variable of food.
Mereka tidak diperkenalkan. Nah, kesalahan orang tua sekarang kebanyakan diberilah makanan kepada anak apa yang dia suka aja daripada nggak makan, gitu kan? Nah, satu-satunya jawaban yang paling simple, Anda kenalkan Vitalite. Saya barusan broadcast. Vitalite dan imun itu membuat si Faith itu bertumbuh sekarang saya ukur dia sudah lebih tinggi dari saya. Dan saya lihat track record kakaknya pada usia itu, kan kakaknya belum terlalu minum kan. Jadi Faith ini sudah mulai dari kecil. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Terjadilah yang namanya pertumbuhan tinggi badan si Faith ini jauh-jauh lebih bagus. Ya, dan saya udah bilang kamu harus tunjang dengan aktivitas. Kamu jangan lupa minum Vitalite dan Immune ini setiap hari. Satu untuk imunisasi. Karena apa? Pada saat ya, gula itu dia ikat kolagen. Itu terjadi inflamasi kan. Nah, inflammation ini yang membuat penyakit. Ya kan? Nah, imunnya turun. Inflammation itu membuat imun turun. Pada saat imun turun, mulailah sakit. Nah, maka dari itu, kenapa kita minum imun? Di sini ada produk yang namanya imun. Ya, ya, imun. Ini saya jelaskannya lebih kompleks ya, karena ini sebenarnya lebih khusus ya. Biasanya satu persatu Anda sudah sering dengar ya. Kalau ini ada kaitannya, ini kolagen ya, penting nggak minum? Penting ya. Nah, jadi ini revive. Nah, immune itu yang terakhir ya. Nah, ini ya, lihat dia punya kandungan apa? Vitamin D3. Jadi teman-teman, untuk membentuk tulang dibutuhkan vitamin kalsium dan D3. Kalau tidak ada, dia tulang tuh tidak bisa terbentuk dengan sempurna, dengan baik. Ya, dan dia ada quercetin, liposomal yang membunuh sel kanker atau sel jahat, virus yang jahat, yang catar gitu ya. Dia bunuh komunikasinya. Makanya orang kanker pun dia minum ini sangat-sangat bagus. Ya, supaya apa? Dia lawan eh, semua bibit sel kanker yang pintar dan jahat itu. Ya, dan ingat dia ada vitamin C. Makanya ya, kalau pasien saya sudah mulai ngomel, cek banyak Nah, ini dia harus zoom. Soalnya gini teman-teman, kalau kita berhadapan ngomong gini, minterin dia, kadang manusia itu tidak suka gitu ya. Dikasih pengetahuan kayak offended gitu loh. Karena biasanya manusia itu punya ego sendiri, punya pengetahuan sendiri, pendirian sendiri, ya. Jadi semuanya itu kan ada kesinambungan. Jadi ada korelasinya gitu loh. Tapi kalau sudah mulai ngomel, cek banyak minumnya. Nah, ini aku udah nggak bisa apa-apa. Ya udah minum dosis biasa ya. Tapi sayangnya pasien yang saya satu ini dia puasa, tidak ada makronutrisinya, nggak ada kekuatan. Sedangkan sel kanker itu sangat ganas. Ya, dia jauh lebih pintar mungkin dari otak kita ya. Nah, jadi kita tuh harus benar-benar lawan. Saya su- saya lihat ya, pasien saya yang kanker lidah stadium 4 itu sampai teman saya gini. Loh, makanya tuh saya kan bilang sama teman saya yang ngasih tahu ke pasien kanker. Jadi nggak langsung dari saya kenalnya ya. Saya bilang gini, anu, ya Vili gimana? Kita kasih tahu mereka nggak percaya. Terus mau gimana? Ya, pokoknya intinya hari ini kita belajar bahwa penyakit PTM itu nggak bisa kamu sembuhkan dengan kemo. Soalnya kemo itu jalan tol menuju surga gitu. Karena sel kanker itu kan pinter ya. Jadi gini, Bapak ini sudah kemo ya. Kemo itu kan merusak sel bagus. Kecuali dia punya uang banyak loh ya. Bisa kemoterapi liposom yang hanya targeting. Itu masih masih oke. Saya punya temen, walaupun kemoterapi liposom memang umurnya lebih panjang mamanya, tapi pada akhirnya juga
pergi, tapi nggak secepat bapak ini. Kemonya terlalu banyak. Ditambah lagi dia tidak tunjang dengan makronutrisi. Ya, mikronutrisinya yang dari perusahaan Tri ini dia juga minumnya juga dosis rendah, dosis normal gitu. Nggak bisa. Jadi akhirnya kekuatannya nggak ada. Sel kanker itu pinter loh. Pada saat dimatikan sama kemo, ini sel baik, sel jahat semua dimatikan ya, matikan. Nah, manusia kan masih nafas hidup, oke? Pada saat dia masih nafas hidup, dia beraktivitas. Nah, pelan-pelan sel kanker bangkit. Nah, sel yang baik kalah cepat. Karena apa? Tidak ditunjang nutrisi yang tepat. Ya, kalah cepat. Dosisnya enggak mau ditinggikan. Karena merasa, CAK minum obat. Loh, padahal ini loh bukan obat. Ini loh makanan. Makanya pemahaman ini harus jelas. Supaya apa? Jangan sampai pemahaman yang salah itu akan menjadi limitation. Otak kita ini ya, infinite. Ya, tidak terbatas. Tapi sesuatu yang terbatas di dunia itu apa yang situasi itu dilihat, teori ini dilihat, membuat terbatas. Nanti itu ada ilmunya. Nah, pada saat itu terjadilah yang namanya unbelief, tidak percaya. Ya kan? Padahal secara logika, kalau kita lihat, sel kanker tuh mati, kena kemo, sel yang bagus mati. Pada saat ini masih hidup orang ini, kan berarti dia harus sel yang bagus kan berkembang ya. Sel kankernya diharapkan mati kan? Tapi jangan salah teman-teman. Sel bagus, sel kanker ini jahat dan pintar, ya. Dia lebih kuat, dia bisa cepat muncul dan dia lebih ganas dan itu menyebar. Makanya diperlukan yang namanya apa? Albuminnya tidak boleh di bawah 4,5. Sampai albumin, saya sudah cek loh, pasien saya yang satu ini, albuminnya di bawah 4,5. Saya sudah anjurkan, tingkatkan albumin. Karena kalau albumin menurut penelitian Lancet, itu kalau dia melebihi yang namanya dari 4,5, kanker tidak bisa menyebar. Ini penelitian yang sudah dilakukan hampir 10 tahun di 7.000 sekian pasien dalam waktu 9 tahun lebih. Ya, kompleks teman-teman. Tapi kudu harus istilahnya kayak orang main game ya, perang-perangan nih, nggak tahu ya yang main apa itu Mobile Legend itu, Mobile Legend. Oh, kalau mau menghadapi musuh di sini, dia harus punya senjata ini, pergudangan ini, begitu loh teman-teman. Jadi nggak kayak ya udah, pakai ini aja. Yang kamu musuh ini sel kanker. Nah, liposomal quercetin ini sangat-sangat membantu. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke sel tubuh kita itu jauh lebih bagus. Satu, dan dia bisa mematikan komunikasi. Yang sering saya bilang, ada satu penelitian Kaisar, dia ingin tahu bahasa bayi di dunia. Orang tuh sebenarnya dari kecil lahir, nggak usah didengerin apa-apa, tidak usah komunikasi ya. Dia nggak boleh dengar daun bergemerisik, nggak boleh dengar suara angin. Dia hanya dikasih makan aja, ya. Tidak ada suara, tidak ada komunikasi, ya. Itu nanti dia ingin tahu nanti kalau bayi ini sudah 2 tahun, dia bisa ngomong apa gitu loh. Ngerti ya? Pertama kali ngomong tuh bahasa China kah? Bahasa Inggris kah? Bahasa Indonesia kah? Gitu kan? Teman-teman tahu, dari penelitian ini ternyata bayi itu 5 bulan mati. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi. Jadi imun itu penting. Imun itu mematikan sel jahat untuk berbicara. Jadi kalau Anda lagi nggak sehat nih, minum imun. Saya kalau lagi nggak enak badan, saya minum hantam 4 kapsul. Jadi udah itu enak badanku. Gitu. Nah kalau penyakitku lebih tinggi lagi, gue hantam lagi. Jadi 4 pagi, 4 malam. Loh, feeling nggak keracunan.
ini saya sudah pernah ngomong, nutrisi atau makanan ya, golongan suplemen itu tidak ada D50. Jadi satu penelitian gini, kalau obat kimia dia itu ada namanya tes D50. Jadi satu tikus ya dikasih misalnya aspirin satu butir, nggak apa-apa, dua, tiga, empat. Nah, nanti ke berapa? Misalnya ke 20 mati. Nah, berarti diet manusia itu nggak boleh melebihi itu, gitu loh. Kayak gitu loh, mengerti ya? Nah, tapi kalau suplemen tuh kalau sudah diuji coba ya teman-teman, dia itu sampai 50 manusia nggak mati. Ya, tikus itu nggak mati. Jadi itu nggak apa-apa, ngerti ya? Bukan overdosis, ya. Tapi kalau Anda sehat, ya nggak perlu juga banyak-banyak, secukupnya. Jadi katanya Dokter Tracy kepada saya gini, sangatlah konyol ya. Kalau Anda ya sudah tahu sakit, minumnya dosis normal, gitu, ya. Jadi seperti itu. Banyak yang eh, eh, akan dibedah, banyak sekali penyakit. Nanti saya sudah siapkan video-video, saya akan tayang di TikTok. Eh, kok orang bisa sakit Parkinson, kekurangan apa, vitamin apa, ya. Terus dia harus makan apa, gitu ya. Nanti saya akan kasih videonya, ya. Teman-teman bisa follow saya di TikTok, tapi saya belum upload, ya. Saya pingin berbagi, karena apa? Ketidaktahuan, ketidakmengertian, ketidakpengetahuan orang itu akan menyebabkan binasa. Karena ada tertulis, umatku binasa karena kekurangan hikmat. Kenapa? Hikmat itu penting. Hikmat itu apa? Pengetahuan. Kalau kita kurang, jangan salahkan nasib kita. Kok kok matinya cepet yuk? Nanti, oh ya sudah takdirnya Allah. Itu yang namanya malaikat di surga sama Tuhan Allah di, eh kok gua lagi yang salah ya? Gitu loh. Kan lucu kan? Karena apa? Karena tidak mau cari pengetahuan. Ya, jadi teman-teman, malam hari ini saya membahas ini eh, pentingnya satu keseimbang gizi, satu. Kalau kita nggak tahu apa-apa, udah minum aja yang namanya ini, apa Vitality. Tubuh kita itu butuh semua ini. Kita loh nggak tahu mana yang kurang. Nah, kita mau tes. Tidak apa-apa, tes lebih bagus, tapi sekian juta. Saya tes darah habis 6 juta mau boleh monggo ya toh. Nah, tapi ujung-ujungnya juga kamu harus seimbangin kan gizinya, juga bingung kan. Loh pilih aku udah tes nih kekurangan vitamin B12 terus makan apa ya, bingung juga ya. Ya udah, saya gampang-gampangnya ya cuma minum Vitalite, itu pasti harus minum sudah. Oke, seperti itu. Nah, eh saya stop share. Eh, jadi itu pembahasan saya malam hari ini tentang bagaimana tubuh kita itu bisa hidup sehat panjang umur, dan kalau kita sudah kena sakit, terapinya kembali lagi dengan makanan yang tepat. Jangan obat boleh. Dokter tuh bilang gini, kalau kamu ada serangan jantung, you butuh obat langsung. Karena obat itu kan juga anu ya, ada beberapa obat liposom kan. Dan obat itu daya kerjanya kan cepat untuk mengatasi serangan jantung apa-apa gitu ya. Tapi kalau Anda sakit jantung, you need nutrition, no way out. Itu dokter dong yang bilang. Ya, tidak ada jalan keluar. Anda harus butuh nutrisi karena waktu dari bayi sampai Anda tua itu semua sel kulit Anda, dulu kan muka saya kan nggak mungkin segini besarnya ya. Bayi kan pasti kecil segini kan. Tiba-tiba saya bisa begini. Itu karena makanan, ya. Terus rambut saya dulu bayi kan gundul ya. Terus tiba-tiba kok saya punya rambut panjang gini. Ini karena nutrisi, ya. Jadi perbaikan sel mau nggak mau makanan jawabannya. Terima kasih. Silakan Pak Dede. Baik, terima kasih Bu Pili. Wow, ini luar biasa ya. Uh, Satu pengetahuan di bidang kesehatan ya bagi yang baru bergabung di Jum pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu peserta Jum pada malam hari ini, tiba saatnya nih
sesi tanya jawab ini. Bagi peserta JOM yang ingin bertanya lebih dalam lagi tentang kesehatan atau pernah mengalami atau saudaranya atau rekannya siapa gitu kan. Ya di sini bisa bertanya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sambil menunggu nih Bu Pilih ya sekitar sharing lah Bu Pilih ya. Sekitar bulan lalu. Iya. Bulan 3 kemarin ya, bulan 3. Itu tetangga rumah di dekat orang tua saya itu kan meninggal. Meninggal sekitar bulan lalu. Itu dikarenakan ya itu tadi Bu Pilih. Diabetes dan komplikasi lah bisa dibilang Bu Pilih. Awalnya diabetes. Ya kalau dilihat secara physically itu orangnya sehat gitu Bu Pilih. Iya. Itu aja sih sharing-sharingnya. Ya, memang Pak Dede tadi kan saya jelaskan, diabetes itu salah satunya bisa bikin sendi kita rusak. Makanya sarannya dokter operasi, ganti lutut, ganti panggul, ganti apa gitu. Itu salah satunya. Cara kerjanya dia rusak itu dari mana? Dia ikat apa? Dia kan nggak bisa masuk ke sel tubuh sudah penuh kan? Itu namanya resisten insulin, ya kan? Sudah resisten, artinya udah nggak mampu kan? Nah, dia berarti kan di aliran darah kan, di vessel, blood vessel kan, antara inti sel dan blood vessel kan. Nah, dia cari apa? Protein, diikat sama dia. Pada saat diikat sama dia, itulah terjadilah inflammation. Dia bawa ada air juga, gitu. Nah, kalau kamu tidak kasih anti-inflammation, dan kan dia terjadi inflamasi. Berarti kamu harus lawan dengan makannya anti-inflamasi. Kalau di sini namanya revive, ya toh, anti-inflamasi dan kembali lagi supaya cepat dibarengi yang namanya clean eating itu. Clean eating salah satunya rendah glukos, sangat rendah. Ya, ya, jadi karbohidrat simple itu di minimize dengan supaya tetap kenyang, supaya tetap ada energinya dengan karbohidrat kompleks. Begitu, Pak. Ya, salah satunya singkong rebus, bukan yang digoreng. Ya, gitu. Itu buat untuk variasi, ya. Terus apalagi beras merah, beras hitam, ya, yang dimana kulit arinya itu tidak terbuang banyak. Kalau putih kan beras putih itu kan nilai gizinya udah seratnya itu udah berkurang karena dia proses pemolasannya berkali-kali. Jadi vitamin B-nya dan lain sebagainya itu banyak yang hilang. Nah, pertanyaannya lagi seperti Pak Dede yang tadi kita bahas ya. Pak Dede bilang, iya kena diabetes ini. Nah, terus gimana? Kamu mau tahu kamu kurang? Ya sudah, paling gampangnya minum Vitalite. Mungkin Bu Putri ada kesaksian nih. Bu Putri kan minum Vitalite beberapa kali waktu mau sakit tuh. Silakan Bu Putri di unmute, bisa kasih kesaksian. Ya, iya Bu Pilih. Kemarin kan waktu kapan ya? Lebaran ya, hari-hari Lebaran ketiga kalau nggak salah. Dengar nggak Bu Pil? Dengar, dengar, jelas. Soalnya jaringan Nah, wajah cantiknya ini kenapa jaringan nggak keluar? Masalah ini butuh wajah cantiknya juga. rumah ini Hmm. kan itu ya mungkin kecapean atau apa gitu ya Bu Pil. Terus Oh, videonya kena hilang. flu. Kena flu. Terus Ada nggak? ada. Soalnya ini jaringan kami nih, jaringan maklum lah Bu Pil, agak di ujung-ujung kulon pedalaman. Iya. Jadi waktu saya enak badan, terus merasa kayak agak flu, kayaknya saya nggak bisa balik lagi nih ke Aceh, nggak sanggup lagi naik mobil ini. Terus kata suami saya, coba kamu minum itu, kata minum Vitalite-nya Bapak. Kan kemarin Bapak kan kebetulan dia beli yang satu paketan yang untuk diabetes dia, belum sempat dikonsumsi karena kemarin dia waktu konsumsi masih ada konsumsi susu yang dari Amerika itu juga dia beli mahal juga dia beli sekitar 1,5 juta
apa mereknya saya nggak tahu juga. Jadi dia mau lihat perkembangan dari si susu ini, belum konsumsi Tri. Jadi saya minum kan Vitalit. Oh, yang merek Eh, Aquairi ya, Aquairi itu, kalau nggak salah. Itu kan susu. kurang tahu kurang tahu juga saya Bu. Mungkin lah, saya juga nggak sekali paknya kan. Habis itu saya konsumsi Vitalit itu kok enak ya. Kayaknya mendingan habis kita ini. Iya benar, itu apa konsumsi Vitalit itu langsung ada efeknya katanya. Langsung ada. Iya benar. Dan sekarang ini kan bapak kebetulan bapak saya kan ikut saya pilih Hmm. di rumah saya kan. Dia bilang bapak nggak usah minum obat-obatan apa dulu, coba pakai drink. Saya kan mencoba bapak. Kebetulan kakinya yang tadinya bengkak tes. Udah selama berapa hari dia 4 hari saya selalu perhatikan. Oh, hilang jaringannya. Ya, luar biasa ini kesaksiannya. Jadi Bu Putri itu nanti dia masuk lagi pasti. Nah, jadi Bu Putri ini dia punya badan lemah, terus dia akhirnya minum konsumsi, tapi bapaknya belum konsumsi. Ya, waktu itu ya. Oke, Bu Putri kembali lagi. Suaranya belum kedengaran, Bu Putri. Tidak kedengaran. Oh ya maaf Bu, Oke. soalnya jaringan kami memang lagi wifi kita lagi bermasalah ini Bu. Mm-mm. Jadi setelah 4 hari berturut-turut saya selalu ini kan ingetin, "Oh, udah minum aja Eternal sama Revive-nya." Mm-mm. Diminum beberapa hari ini kan. Terus dia bilang, kaki bapak kok hilang ya bengkaknya katanya. Dua-dua ini kakinya udah nggak bengkak lagi. Udah seimbang kiri kanan. Oh iya ya udah minum aja terus Pak. Berarti bener nih obatnya memang bereaksi gitu. Mm. Jadi untuk beberapa hari ini masih kami pantau aman kakinya Bu. Belum bengkak lagi. Cuman gula yang belum sempat saya cek. Kebetulan alat gula saya lagi habis pula kan belum saya cek apa gulanya turun atau naik saya belum tahu. Cuman kalau di kaki itu memang yang tadinya bengkak udah nggak bengkak lagi, Mm. udah aman. Wah, luar biasa ya kesaksiannya. Terima kasih Bu Putri ya. Nah, Bu Putri, tadi kan ada kaitan dengan saya yang jelasin tadi kan tentang information. Kalau pada saat inflamasi itu peradangan itu dia membawa air kan, ikat kan, karena dia Iya, diabetes kan, gulanya terlalu tinggi kan, resisten kan dia. iya, iya. Jadi dia masuk di aliran darah, dia ikat air dan dia nanti ikat kolagen, protein, dan itu yang menyebabkan Hmm. bone spur yang dimana kayak pengapuran kayak ya nanti sendi ya, misalnya sendi bantalan itu kan bagus gini, dia kikis salah satunya, nanti nanti banyak penyakitnya, makanya diabetes itu adalah sebenarnya Hmm. paling ditakutin sama manusia karena dia itu akan merusak banyak jaringan, tapi yang dirusak itu tergantung juga pola hidupnya bapak atau pasien tadi ya. eh, Mungkin dia juga ada asupan makanan kan, makro kan tadi saya bilang makro itu kan juga penting kan. Nah, jadi Iya, iya. tergantung itu nanti dia rusaknya yang mana. Nah, Hmm. karena kita nggak tahu, salah satunya yang terbaik adalah Vitalite salah satunya. Kenapa Vitalite ini akan mencukupi angka kecukupan gizi. Contoh kalsium ya. Seseorang yang kekurangan kalsium, dia akan eh, sakau dengan makanan yang manis. Ya, jadi kayak dia itu jadi kepingin kayak ketagihan makan manis. Ya, nah pada saat dia ketagihan makan manis, jadilah salah satunya lama-lama diabetes gitu loh Putri. Nah, salah satunya kekurangan apa? Kalsium. Karena nanti waktu waktu dia inflammation, dia rusakin kolagen itu, dia akan yang namanya pakai vitamin D yang ada di dalam tubuh secara besar-besaran. Makanya terjadilah kropos tulang. Kayak gitu-gitu, ya. Paham ya? Jadi itu ada korelasinya. Jadi makanan yang tepat malam hari ini kita bahas adalah makanan yang harus kita konsumsi
mungkin yang tidak kita konsumsi harus dikonsumsi karena tidak kenal makanan itu. Coba teman-teman kalau boleh cek ya di Vitalite. Saya lihatin lagi ya, Vitalite. Anda bisa lihat ya. Apakah Anda tahu yang namanya ini makanan keseimbangannya yang mengandung B6, B3, B2, B1, E, D3, C, A, B12, folat ini ya, biotin ini B7, sebentar. B5, kalsium, iron yeast, magnesium yeast, zinc yeast, selenium yeast, manganese yeast, ya. Dan di sini ada 14 macam sayuran dan 10 macam buah-buahan. Saya mau tanya sama Bu Putri, si Sandra jus ekstrak buah apa? Nggak tahu kan? Iya kan? Saya juga nggak tahu, tapi saya yakin Bu Putri juga nggak tahu. Ya, nah, ya. Nah, di sini ada enzim, enzim protease, amylase, lipase, cellulase, invertase, lactase, maltase. Ini yang untuk apa ya? Metabolisme. Nah, contoh ya, proptis ini kan saya sering bilang, orang bisa kena batu ginjal karena kekurangan enzim proptis. Tapi enzim proptis juga, kalau kekurangan Anda bisa kena alergi, bahkan sampai alergi berat. Dan itu ujung-ujungnya jadinya autoimun. Paham ya? Jadi banyak, banyak sekali ilmunya. Kalau mau dibedah satu persatu, ya itu bisa 1 tahun pun tahu sekolah belum bisa lulus loh. 4 tahun kayak anak saya di Korea itu yang dipelajari nggak bisa begitu banyak loh, ya karena tubuh manusia ini kompleks. Dia bukan sekedar makanya ya bersyukur ya. Tuhan tuh ciptakan tubuh manusia itu, makanya manusia itu makhluk yang paling mulia di dunia. Ya, jadi tubuhnya itu kompleks banget. Nah, jadi kita ini karena kita ini bukan ahli gizi dan kita ini nggak ngerti gizi, ya kita harus follow atau anjuran dokter ahli gizi yang pinter, ya. Dan dia sudah membuktikan. Tadi di video kan, Dokter Den di cuaca ekstrim minus itu bisa-bisa minus 16 itu, bisa ke gini. Tapi dia basicnya kuat kan, karena dia punya keseimbangan gizi. Dia bilang otaknya sangat tajam. Buktinya saya ke Amerika kemarin, itu sudah enggak lama kita komunikasi ya, sudah tidak pegang Zoom-nya dia ya. Dia masih ingat Faith loh, anak saya. Dia bilang, gini, bagaimana kabarnya Faith? Saya kaget. Loh, kok dia langsung sebut nama Faith gitu loh. Kok dia nggak ngomong, bagaimana kabar anakmu yang kecil itu? Ya kan? Ya, itu loh. Jadi vitality ini penting. Ini nanti yang ujung-ujung sebagiannya itu tadi ada yang banyak ya. Parkinson ya. Ibu siapa tadi? Tapi sing kiri sing soro nek megang piring sing berat itu megang gini Dan ini masih ada getar kan? mulai goyang kan. Tapi sebelah Sing kanannya kanan tidak getar. nggak seberapa gitu, kuat gitu. Ya enggak? Tapi dulu walaupun nggak megang kan Gede ya. gemeter kan. Ah, Ya duduk aja Memang getar. ada fungsinya. iya. Memang ada fungsinya. Iya, jadi terus aja. Tapi apa kena neuro mbak apa kena rinyu mbak kor apa juga membantu juga Iya, membantu. mungkin juga tuh. Kan aku terus Ya tadi dibahas sama dokter. Saya sebentar. Masih ada. Oke. Ya. Tadi yang dibahas dokter itu dia ngomong core. Core itu vitality, teman-teman. Zaman dulu namanya core. Terus renew itu namanya revive sekarang, diganti revive. Ya. Terus Ibu Retna Wulan, masih ada enggak Ibu Retna? Udah hilang ya. Oh ini masih ada Ibu Retna. Parkinson kurang nutrisi apa ya? Salah satunya B12. Makanya saya bersyukur ya, ilmu pengetahuan membantu kita hidup lebih baik. Setuju? Saya sudah tes DNA. Tes DNA saya kekurangan vitamin B12, B9, B6. Itu saya baca di masa depan. Itu kemungkinan besar saya bisa kena Parkinson. Masalah syaraf. Nah, jadi, Oh, sama berarti kita. oh Bu Putri sudah tes DNA ya? Iya, Oh, iya.
Saya baca nanti 12,6, habis itu ini lactose intolerance, Eh, sama berarti hampir dengan Bu Pili punya, ya yang itu. Bu Pili bilang. Nah, Bu Putri, kan usia masih muda. Kalau Anda ingin, nanti pada saat Anda umur 60, 70, kamu tidak mengidap penyakit yang di masa depan. Lu hari ini harus penuhin gizinya. Tidak ada tawar-menawar. Paham? Oh, nanti aja Bu Fili. Ya nggak apa-apa. Ya toh? Karena gini loh, pernah nggak tahu hukum energi? Nggak bisa yang namanya gini. Oh, nanti aja Bu Fili. Pada saat saya sudah sakit, saya penuhi gizinya. Saya full minum banyak. Nanti lah sembuh. Nggak bisa, karena energi itu sekali kita pakai, ya, yang kita masukkan tubuh, itu terbuang. Nggak bisa gini, kayak binatang ya. Kita makan satu, satu misalnya binatang, contohnya apa ya, harimau gitu ya, makan kancil gitu ya, atau buaya gitu, makan orang gitu. Terus dia bisa 1 bulan nggak makan. Nggak bisa. Karena anatomi tubuh kita beda. Kita makan hari ini, lepaslah energi. Paham ya Bu Putri ya? Jadi asupan Paham, tuh paham. kayak harus mulai sekarang. Kayak nabung gitu. Kau tunda-tunda, ya nanti ujung-ujungnya berat. Apalagi kalau pasien yang saya tangani banyak yang kanker ini kan defisiensi banyak hal itu tubuhnya kalau mau dicek. Benar? Ya kan? Nggak usah ngomong yang kanker deh. Bapak aja yang diabetes. Pasti defisiensinya banyak. Itu kalau dicek tulangnya, vitamin D3-nya juga pasti banyak yang aus, banyak yang kepake. Karena kan gula ini kan ngikat protein. Dan pada saat terjadi inflamasi, tubuh itu keluarkan D3 untuk supaya inflamasinya nggak terlalu tinggi. Kan sistem, begitu kan? Nah, kalau nggak dibantu dari asupan luar, nggak bisa. Karena mau nggak mau harus dibantu asupan luar. Karena kan manusia harus makan sampai mata menutup. Saya mau tanya, orang-orang sini percaya setuju nggak? Sampai kita dipanggil Tuhan nanti tua, kita makan nggak? Ya kan? Nah, masalahnya sekarang biasakan makan yang benar, yang tepat. Gitu. Ya, perhatikan keseimbangan gizi. Toh untuk kita sendiri kok. Ya, yang ujung-ujungnya yang happy, yang seneng kita. Kalau kita sehat, pikiran jernih, cari uang gampang, ya. Makanya aku sering kayak bikin joke-joke ya. Sebenarnya itu bukan joke loh. Sebenarnya itu tersirat di dalam kata-kata saya. Lu mau kaya, lu minum Neuro tuh, minum Vitality. Karena apa? Otakmu itu brain fog-nya hilang. Brain fog itu kayak kabut di dalam otak itu bikin hilang, kamu jadi tenang berpikir. Ada utang lu masih tenang. Lu bisa jadi kamu buka cakramu sendiri sehingga jalan keluarmu ketawa. Cakramu sendiri sehingga pada saat kamu buka ini ya, eh, gelombang gatekeepernya kamu di dalam tubuh kamu, terjadilah tiba-tiba nggak tahu, eh, banyak orang, Bu Putri, aku beli ini ya, eh, Vitality-nya berapa harganya? Begitu teman-teman. Anda memang menabur, kasih tahu orang, terus nggak ada terjadi transaksi. Tapi pada saat kamu buka gelombang dengan tubuh yang sehat baru bisa, ya. Pada saat terbuka itu tiba-tiba orderan ada aja. Tuh, Pak siapa pada Manik tiba-tiba bilang gini, Bu, ini ada yang anu mau order nih, kayak mau tertarik nih, nah, ya kan? Belajarlah membuka pintu rezeki Anda sendiri dengan apa? Tubuh yang sehat. Karena kalau Anda sakit, gelombang energi negatif itu datang. Nah, kalau datang itu blocking. Saya barusan datang ke rumah teman saya, dia terkena utang, ya. Saya datang dia keadaan sakit. Kasihan kan? Padahal loh, untuk dia itu ada jalan keluarnya. Nah, kembali lagi, lu percaya nggak sih? Soalnya ini dalam-dalam,
agak apa ya? Kalau aku mau jelasin tuh ada bau mistisnya, tapi sebenarnya bukan mistis. Sebenarnya ini metafisika, gitu loh. Cuma ya karena saya membahasakan awamnya ini agak bingung. Tapi saya paham di dalam pikiran saya bagaimana saya bisa mendapatkan kehidupan abundant life. Tagline-nya dulu kita itu abundant life. Abundant life itu hidup yang berkelimpahan secara sosial, materi, finansial, ya toh, secara spiritual dan secara fisik. Abundant itu artinya berlimpah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, Anda ya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat terdapat uang yang banyak. Ya, gitu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin eh, ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing. Terima kasih ya Pak Dedek sharingnya sama Bu Putri. Ya Bu, sama-sama Bu. Ya, baik Bapak Ibu, dipersilakan ini. Masih ada lagi kah yang ya sekiranya pernah mengalami atau pernah melihat lah gitu kan? Silakan, silakan. Dipersilakan. Itu Ibu Retna itu kalau ada keluarganya kena Parkinson segera di ditanganin. Udah, kamu ndak bisa lawan hukum alam. Karena banyak gini, lihat harganya. Nggak mau wis gitu. Lah, terus ya apa? Pakai obat kimia. Saya kasih tahu ya, saya punya teman. Itu besannya. Jadi dia ini punya anak, menikah. Jadi besannya, berarti sama-sama mertua kan. Ini satu mertuanya ini, satu mertuanya. Nah, ini mertuanya itu Parkinson. Dia itu pakai obat kimia berpuluh tahun, 20 tahun. Sampai hari ini tambah parah, bukan tambah baik. Kalau tambah baik, kenapa apa enggak heboh gitu? Benar enggak? Enggak ada jalan keluar, Bu Ratna. Pakai obat kimia bukan jawabannya. Tambah parah. Karena kayak main perang, tadi saya bilang main perang-perangan tuh loh. Mobile Legend. Tuh senjatanya ini. Nanti pelurunya ini. Terus senjata ini pelurunya harus ini. Terus senjata ini pelurunya yang ini. Kalau nggak sama kan nggak bisa. Aku nggak pernah main Mobile Legend. Cuma aku bisa membayangkan kalau orang perang, tentara perang. Misalnya senapan yang begini sama yang bedil gini kan beda ya Pak ya. Nah, terus pada saat kamu strategi perang, kamu harus begini, begini, masuk nyusup di sini, sini. Kan gitu loh. Nah, itu hanya bisa dengan makanan. Karena yang memperbaiki sel tubuh kita, yang tadi saya bilang muka saya kecil bayi, terus saya bisa gini, rambut saya bisa panjang gini, ini karena makanan. Sel kita bertumbuh, ya, membelah terus. Obat itu tidak memberi gizi. Obat tuh menahan sakit. Misalnya dia getar, dia tahan. Tapi semakin resisten, semakin dia nggak kuat, dia dosis tambah terus. Dan kalau orang sudah kayak gitu ya, Bu Ratna ya, dia coba healing krisisnya nggak kuat, nggak kuat. Dan ini harus kayak mentoring bener-bener ya. Seperti saya nangani ibu yang kena kanker lidah. Wow, saya itu lama-lama goyang punyeng loh Pak, jelasin. Ya sakit, sakit tahan. Karena healing krisisnya itu terjadi satu reaksi, gitu loh. Nah, tapi kalau orang yang jarang kena obat kimia, terutama kayak yang pasiennya Pak Dede yang di Merauke, mungkin dia minum obat kimia, tapi dia enggak terlalu kompleks ya. Kalau orang kota ini kan apa-apa dokter. Apa-apa dokter. Nah, kalau ibu itu mungkin enggak terlalu. Jadi waktu dia di terapi nutrisi ini cepat sekali. Gula darah 387 jadi 106. Dalam waktu sekitar 1 bulanan ya Pak Dede ya. Nah, tapi kalau orang kota, kompleks Pak. Karena dia udah kena racun banyak. Racunnya terlalu banyak. Susah. Gitu. Makanya berbahagialah teman-teman yang hidupnya walaupun dalam desa ya, pada saat ada orang sakit minum ini langsung cespleng karena dia belum terkombinasi kimia-kimia yang berlebihan.
Begitu. Ya, jadi kalau kita nggak ada pengetahuan ini selalu ngomong, oh nggak cocok. Tapi dari hati kecil saya survei ya, pasien saya yang sudah di kota yang terlalu banyak obat kimia, sakit-sakit yang nurut, teriak-teriak, tapi tetap aja dia konsumsi, tetap aja dia beli. Sampai hari ini hidup loh. Gitu. Tapi yang nggak nurut, ada yang sudah sembuh, dinyatakan sembuh loh, kanker usus stadium 4. Terus nggak nurut, makan coklat beng-beng, langsung naik kankernya. Nggak lama kemudian, tapi anaknya mengerti. Jadi dia bilang, terima kasih Cece sudah mengenalkan produk ini. Saya masih bisa bersama Papa 3,5 tahun. Ya, jadi teman-teman, kesimpulan dari semua yang pengalaman saya, penyakit tidak menular hanya bisa disembuhkan dengan makanan yang tepat. Itu kesimpulan dari meeting malam hari ini. Karena itu kok ada lagi yang Pak Dedek tahu toh, phytonutrien. Nah, phytonutrien itu ada di obat. Nah, kita punya phytonutrien itu. Itu nanti tambah panjang lagi nanti ceritanya. Gitu, ya. Makanya rajin-rajin ikutin Zoom saya. Nanti puzzle ini akan nyambung. Kalau nggak rajin, bingung, puzzle-nya hilang. Karena nggak mungkin kamu telan ilmu. Saya aja belajar ini lama. Gitu. Ya, oke. Saya berharap teman-teman malam hari ini mendapatkan manfaat, bisa hidup panjang umur, bukan hanya buat diri sendiri, tapi keluarga terdekat dulu, teman-teman terdekat, dan orang-orang yang tidak kita kenal. Jadi, jadi makhluk hidup yang berbahagia, gitu. Ya, itu. Silakan Pak Dede mungkin ditutup. Ya. Baik, terima kasih Bu Fili atas penjelasannya. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih Bu, tadi siapa Bu Betulan ya, atas pertanyaannya. Ya, baik Bapak Ibu, ya perlu kita ketahui juga di sini Bu Fili ya. Nah, selain kita mendapatkan kesehatan gitu kan. Nah, di sini nih di perusahaan yang kita bangun ini Tri ini selain mendapatkan kesehatan, kita juga bisa mendapatkan pundi-pundi keuntungannya gitu Bapak Ibu. Itu nanti sesi selanjutnya, next time ya Bu ya. Kalau Ya, kita di Papua mungkin belum selesai gitu kan Bu Ili ya. Nanti kalau di ada next yang mau ya Pak Dede, nanti saya pasti buka sesi khusus ini. Soalnya kalau dicampur jamnya nanti bisa 4 jam, 5 jam. Kasihan. baik Bapak Ibu, mungkin waktu juga sudah ini, saya bentar lagi akan berganti tanggal juga nih di Maroke gitu kan. Ya. Untuk Zoom malam hari ini kita sudahi Bapak Ibu. Terima kasih sudah mau bertahan dari awal Zoom sampai akhir Zoom, sampai sesi tanya jawab. Anda ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang kedepannya pasti sukses, pasti sehat. Amin. Baik Bapak Ibu, saya sebagai Amin. moderator malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Ya, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Bu Putri. Terima kasih Bu Fili, terima kasih Pak Dede. Terima Terima kasih kasih Pak Dede. semua. Terima kasih Terima kasih semua. Teh Selamat malam Fili. semua. Ya, Sehat silakan. selalu. Ya. Terima kasih Pak Sam. Hei, Pak Dede, thank you ya. Ya Pak Sam. Sebenarnya Bu Reta itu banyak kesaksian juga tentang orang yang kanker. Ya, oke. Bye-bye nanti seri berikutnya. Oke. Seri next time. Ya Bu. Bye. Tak end ya, leave meeting. Bye. Izin, Nah, izin N ya.